Halo, hari ini kita akan membahas tentang rumus array. Namun sebelum itu kita akan mengingat kembali rumus PMT. Masih ingat PMT itu apa? Ya, PMT digunakan untuk menghitung angsuran dengan bunga yang tetap. Rumusnya adalah sama dengan PMT buka kurung rate titik koma nper titik koma PV titik koma VV titik koma tipe tutup kurung. Rate adalah suku bunga, nper adalah jumlah periode pinjaman, PV adalah nilai yang saat ini, VV adalah nilai yang akan datang, sedangkan tipe itu antara akhir periode atau awal periode. Jadi nanti untuk tipe itu bisa 0, bisa 1. Oke, kita langsung ke latihan soalnya. Di sini soalnya adalah Dion meminjam uang di bank sebanyak 10 juta dengan suku bunga 12% per tahun. Berarti per bulannya itu 1%. Hitunglah angsuran per bulannya jika meminjam selama 10 tahun. Sebenarnya kan yang ditanya itu angsuran per bulan ya, tapi karena saya ingin mengetahui angsuran per tahunnya, jadi sekalian kita bahas angsuran per tahun. Oke, di sini per bulan 1% ya, karena di sini kan suku bunga 12% per tahun, berarti kan per bulannya itu 1%. Sedangkan banyaknya angsuran di sini meminjam selama 10 tahun, sedangkan 1 tahunnya itu ada 12 bulan, berarti 12 kali 10 sama dengan 120. Kalau per tahunnya udah diketahui 12%, terus banyaknya angsuran 10 tahun. Kalau per bulan itu 12 dikali 10. Kalau per bulan, karena 12% per tahun, berarti per bulannya itu 1%. Jumlah pinjaman 10 juta. Berarti angsuran per bulannya berapa? Rumusnya sama dengan PMT buka kurung rate titik koma banyaknya angsuran titik koma jumlah pinjaman titik koma. Nah, untuk nilai saat ini udah diketahui kan 10 juta, tapi untuk nilai yang akan datang di sini belum dibahas, belum diketahui. Berarti kita anggap kosong titik koma. Nah, di sini untuk tipenya itu juga tidak diketahui awal periode atau akhir periode. Maka kita anggap akhir periode, yaitu kosong, tutup kurung, enter. Kita hapus yang koma. Berarti angsuran per bulannya itu sebesar 143.471 rupiah. Kalau angsuran per tahun berapa? Sama dengan rumusnya PMT buka kurung bunga yang ditanya per tahunnya bunganya berapa, rate-nya, lalu banyaknya angsuran titik koma jumlah pinjaman titik koma, VV-nya nggak diketahui, jadi kosong titik koma. Di sini juga nggak diketahui awal periode atau akhir periode, jadi anggap aja akhir periode 0, tutup kurung, enter. Kita buang angka di belakang koma, lalu ganti counting seperti ini. Jadi angsuran per tahunnya itu 1.769.842 rupiah. Nah, rate itu kan suku bunganya. Bunga ini 1% dan 12%. Lalu nper adalah jumlah periode pinjaman 120 bulan dan 10 tahun. PV nilai saat ini jumlah pinjaman 10 juta. Sedangkan VV nilai yang akan datang tidak diketahui. Lalu ada tipe akhir periode atau awal periode. Di sini juga tidak dijelaskan akhir periode atau awal periode. Jadi kita anggap akhir periode. Jadi akhir periode itu adalah 0, sedangkan awal periode itu adalah 1.
Jadi rumusnya seperti tadi, sama dengan PMT buka kurung, bunganya 1%, titik koma, banyaknya angsuran 120 bulan, lalu jumlah pinjaman 10 juta, lalu VV-nya tidak diketahui, terus juga tipenya nggak diketahui awal periode atau akhir periode, jadi kita anggap akhir periode. Kalau sudah selesai, enter. Seperti itu ya. Itu kalau rumus PMT untuk mengetahui angsuran per bulannya atau angsuran per tahunnya. Sedangkan kalau rate itu kebalikannya, teman-teman, yaitu yang ditanya suku bunganya itu berapa. Nah, di sini Dion meminjam uang di bank sebanyak 10 juta dengan membayar angsuran setiap bulannya itu Rp143.471 selama 10 tahun. Berapakah suku bunga simpanannya? Oke, di sini banyaknya angsuran 10 tahun, berarti 1 tahun itu kan ada 12 dikali 10 tahun, 12 dikali 10, 120 bulan per tahun. Banyaknya angsuran 10 tahun, 10 tahun, nggak usah dikalikan per bulan karena sudah ada di sini kan, 12 kali 10, 120 per tahun, 10 tahun. Angsurannya 143.471 rupiah per bulannya. Kalau per tahun 1.769.842 rupiah. Jumlah pinjamannya sudah diketahui 10 juta. Ingat, kalau rate itu kebalikannya dari PMT. Kalau PMT itu untuk menanyakan angsuran per bulan atau angsuran per tahunnya. Nah, kalau rate itu yang ditanya itu suku bunganya per bulan atau per tahun. Suku bunga atau bunga. Rumusnya adalah sama dengan rate buka kurung ampere-nya itu 120, titik koma, MPT-nya itu angsurannya Rp143.471 rupiah. Lalu PV-nya itu jumlah pinjaman 10 juta, PV-nya nggak diketahui, 0, titik koma, tipenya juga nggak diketahui, jadi anggap akhir periode, tutup kurung, enter. Jadi bunga per bulannya itu 1%. Untuk per tahunnya sama dengan rate buka kurung ampere, titik koma, MPT, PMT, titik koma, lalu PV-nya jumlah pinjaman, titik koma, PV nggak diketahui, 0, titik koma, tipenya juga nggak diketahui awal periode atau akhir periode, jadi anggap akhir periode, tutup kurung, enter. Sebentar, ini kebalik. Jadi di sini bunga per bulan 1%, bunga per tahunnya 12%, sama ya. Bunga per bulan 1%, bunga per tahun 12%. Angsuran per. Jadi kalau PMT itu untuk mengetahui angsuran per bulannya itu berapa, angsuran per tahunnya itu berapa, sedangkan kalau rate itu untuk mengetahui bunganya dalam sebulan itu berapa, terus per tahunnya itu juga berapa persen bunganya, kayak gitu teman-teman. Mudah difahami kan? Sorry kalau menjelasinya itu agak belepotan, atau saya terangkan ulang ya. Saya terangkan ulang aja. PMT digunakan untuk menghitung angsuran dengan bunga yang tetap. Rumusnya adalah sama dengan PMT buka kurung rate, titik koma, ampere, titik koma, PV, titik koma, VV, titik koma, tipe, terus tutup kurung. Oh ya, di laptop atau di komputer kadang titik koma itu nggak bisa, jadi
kita copy. Jadi misal punya kalian titik koma itu nggak bisa, kalian ganti koma aja seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau punya kalian titik koma nggak bisa, ganti koma aja. Oke, rumusnya adalah sama dengan PMT buka kurung array, ampere, PV, VV, tipe tutup kurung. Rate-nya adalah suku bunga, ampere adalah jumlah periode pinjaman, PV nilai yang saat ini, jumlah yang yang minjem. Misalkan minjem 10 juta saat ini kan. Nah, itu PV, nilai yang akan datang. Kadang ini ada di soal, kadang nggak ada. Jarang disebutkan kalau VV. Tipe untuk menentukan pembayaran satu tempo. Kalau awal periode itu kosong, kalau awal periode itu 1. Dion meminjam uang di bank 10 juta dengan bunga 12% per tahun. Hitunglah angsuran per bulan jika meminjam selama 10 tahun. Bunganya adalah 1% di sini karena di sini bunga 12% per tahun. 12 dibagi per tahun itu kan ada 12 bulan. Berarti 1 bulannya itu 1%. Ini per tahun 12%. Banyaknya angsuran 1 tahun itu ada 12 bulan. Sedangkan ini selama 10 tahun. Berarti 12 kali 10, 120 bulan. Per tahun ini meminjam selama 10 tahun. Jadi nggak usah dibagi dikali, tetap 10 tahun. Jumlah pinjamannya 10 juta. Jadi di sini rumusnya sama dengan PMT buka kurung, bunganya berapa, terus banyaknya angsuran itu berapa, terus jumlah pinjaman saat ini itu berapa. Lalu kalau ada VV-nya bisa taruh di sini karena ini nggak diketahui nilai di masa depan atau nilai yang akan datang itu nggak diketahui, jadi kosongin. Terus ini juga tipenya 0 karena di sini juga nggak dijelaskan awal periode atau akhir periode, jadi kita anggap akhir periode. Kalau udah selesai, enter. Kalau merah ini dianggap minus ya. Kalau ingin menghilangkan koma, cukup klik koma style. Lalu kalau ingin nambahkan rupiah, pilih accounting seperti ini. Jadi angsuran per bulan itu 143.471 rupiah. Angsuran per tahun itu 1.769.842 rupiah. Nah, kalau tadi kan yang ditanya itu angsuran per bulan atau per tahun ya, yang per tahun ini tambahan karena yang ditanya sebenarnya angsuran per bulan. Nah, yang ditanya kan ini PMT-nya. Nah, kalau yang ini kebalikannya, rate yang ditanya ininya bunga 1%, 12%, ini yang ditanya. Kalau PMT yang ditanya kan ini. Nah, kalau rate-nya yang ini. Jadi kebalikannya. Di sini rate. Soalnya adalah Dion meminjam uang di bank sebanyak 10 juta dengan membayar angsuran setiap bulan 143.471 rupiah selama 10 tahun. Berapakah suku bunga simpanannya? Nah, per bulannya itu selama 10 tahun kan, berarti 12 kali 10, 120 bulan. Banyaknya angsuran 10 tahun. Angsurannya berapa? 143.471 rupiah. Kalau per tahun ini ya 1.769.842 rupiah. Jumlah pinjamannya berapa? 10 juta. Nih 10 juta. Lalu ditanya bunga per bulannya itu berapa? Rumusnya adalah sama dengan rate buka kurung ampere. Ampere itu banyaknya angsuran, lalu PMT angsuran per bulan berapa,
lalu PV jumlah pinjamannya itu berapa, lalu ada VV nilai yang akan datang, tapi karena nggak disebutkan jadi kosongin. Lalu tipenya itu awal periode atau akhir periode, karena juga nggak disebutkan jadi kita anggap akhir periode. Nah seperti ini. Tapi kalau misalkan di soal disebutkan nilai yang akan datang, maka yang di sini kita tulis nilai yang akan datang itu berapa. Lalu kalau misalkan disebutkan juga awal periode atau akhir periode, misalkan awal periode maka klik angka 1. Kalau akhir periode atau nggak disebutkan, anggap aja akhir periode 0. Pokoknya kalau nggak disebutin awal periode atau akhir periode itu 0, karena dianggap akhir periode. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan selamat mencoba.